Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Ramadan, NIM 181610300038 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah pada mata kuliah E-Business, yang mana saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai, yaitu pertama, apa hubungan e-business dengan e-commerce, e-government, dan e-learning. Jadi untuk mengetahui hubungan dari keempat elektronik tersebut ataupun e-business tersebut, kita harus mengetahui definisi masing-masingnya, yaitu pertama yaitu e-business. E-business yaitu praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pemesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi komputer dan data yang telah terkomputerisasi, atau bisa dikatakan proses penjualan ataupun pemenuhan bahan baku dari proses produksi hingga proses penjualannya menggunakan jaringan ataupun teknologi gitu. Jadi itu adalah e-business gitu. Sedangkan yang kedua e-commerce. E-commerce itu adalah penyebaran atau pembelian atau penjualan atau pemasaran barang melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau website. E-commerce melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Jadi, dapat disimpulkan, e-commerce adalah bagian dari e-business karena adanya penggunaan teknologi informasi berupa internet dan jaringan komputer lainnya untuk menjalankan proses bisnis utama berupa pembelian dan penjualan. Yang ketiga yaitu e-government. E-government yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintah. Model penyampaian dibagi sebagai berikut. Government to citizen atau government to customer, government to employees, government to business, and government to government. Kesimpulannya yaitu e-government adalah electronic business yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan proses bisnisnya, yaitu pemerintahan dan layanan masyarakat. Contohnya saja di Indonesia, salah satu e-government yaitu bisa dikatakan dengan e-tilang dan juga layanan-layanan elektronik pemerintahan baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah gitu. Sedangkan untuk contoh dari e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan juga online shop lainnya gitu. Kemudian e-learning adalah sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk sekolah maya. Kesimpulannya yaitu e-learning dapat menjadi bagian dari e-business jika pembelajaran menjadi salah satu proses bisnis utama dari organisasi tersebut. Misalnya perusahaan yang menyediakan e-learning bagi pembelajaran karyawan pada internet. Contohnya Ruang Guru dan aplikasi-aplikasi elektronik ataupun aplikasi-aplikasi lain yang tujuannya itu untuk pembelajaran gitu. Mungkin sekian sedikit pemaparan dari saya mengenai apa hubungan dari e-business dengan e-commerce, e-government, dan e-learning. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.